bisakah 我们是好觉好觉bisakah. Let us sing from the beginning. The splendors of the King. God Lord humanity. They know the earth is joy. They know the earth is joy. He'll up in chair. And darkness shall to hide, and ever there before, and ever there before. How can this God be with me? How can this God? Tapi kita tidak bisa berubah. Mengapa? Karena semua kita dilahirkan sebagai orang penuh dengan dosa. Kita tidak jadi orang suci hanya dengan melakukan perbuatan dengan hati-hati. Yang kita perlu ketahui adalah kenyataan bahwa kita dilahirkan dalam keadaan penuh dengan dosa agar kita diselamatkan. Hanya orang-orang berdosa yang bisa dengan penuh ucapan syukur menerima penyelamatan yang dipersiapkan oleh Yesus. Untuk mereka sajalah yang bisa memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang berpikir, saya tidak melakukan banyak kesalahan, saya tidak memiliki banyak dosa, tidak percaya bahwa Yesus menghapus dosa mereka dan mereka akan masuk ke neraka. Kita harus mengetahui bahwa kita mempunyai dosa yang begitu penuh di dalam diri kita. Kita memang dilahirkan dalam keadaan yang demikian. Kalau Anda berpikir, saya tidak melakukan banyak kesalahan, saya berharap saya diselamatkan dari dosa yang sedikit ini. Apakah Anda merasa bahwa Anda akan dibebaskan dari dosa setelah itu? Tidak. Orang yang bisa diselamatkan mengenali dirinya sebagai orang penuh dengan dosa. Dan dia percaya bahwa Yesus menanggung segala dosanya melalui baptisannya di sungai Yordan. Dan dia menghapuskan semua dosa itu di atas salibnya. Kalau kita diselamatkan atau tidak, kita semua hidup di dalam sebuah pemikiran pribadi. Memang demikianlah kita. Kita hanya bisa diselamatkan kalau kita percaya bahwa Yesus mengangkat semua dosa kita. Allah tidak menyelamatkan orang yang hanya memiliki sedikit dosa. Siapa orang yang mendustai Allah? Orang yang meminta ampun untuk dosa sehari-hari. Allah tidak menyelamatkan orang yang memiliki sedikit dosa. Allah tidak sedikit pun menoleh kepada orang yang berkata, "Ya Allah, dosa saya hanya sedikit." Orang yang diperhatikannya adalah orang yang berkata, "Ya Allah, saya penuh dengan dosa. Saya akan masuk ke neraka. Tolong selamatkan saya." Orang yang berdosa yang berkata, "Allah, saya hanya akan selamat kalau Engkau menyelamatkan saya. Saya tidak bisa berdoa lagi, menaikkan doa pertobatan karena saya hanya tetap akan terus melakukan terus. Tolong selamatkan saya." Allah menyelamatkan orang yang berserah sepenuhnya kepadanya. Saya juga pernah berusaha melakukan hal itu juga. Akan tetapi doa pertobatan tidak membebaskan kita dari dosa. Allah, kasihanilah saya dan selamatkan saya. Dosa seperti itu akan diselamatkan. Mereka percaya kepada penyelamatan Allah
baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, mereka akan diselamatkan. Allah hanya membebaskan orang-orang yang mengenali dirinya sebagai orang yang dengan dosa, benih dosa. Orang-orang yang berkata, "Saya melakukan dosa kecil ini, ampunilah saya untuk dosa kecil itu," adalah orang berdosa dan Allah tidak akan menyelamatkan mereka. Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang mengenali dirinya sendiri sebagai orang yang penuh dengan dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 tertulis, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Karena manusia dilahirkan dengan penuh dosa, Allah tidak bisa melihat dia dengan hati yang bersuka cita. Hal itu tidak terjadi karena tangannya terlalu pendek atau pendengarannya kurang tajam sampai dia tidak bisa mendengar permohonan kita meminta penyelamatan. Allah berkata bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena kita mempunyai begitu banyak dosa di dalam hati kita, kita tidak bisa masuk ke sorga walaupun pintunya terbuka lebar. Kalau seseorang sebagai orang yang penuh dosa meminta ampun kapan saja dia berdosa, Allah harus akan berkali-kali menyalibkan anaknya. Allah tidak mau melakukan hal semacam itu. Jadi ia berkata, "Jangan datang kepadaku setiap hari dengan dosamu. Aku mengutus anakku untuk menyelamatkan kamu dari dosamu. Yang harus kamu lakukan adalah mengerti bagaimana ia menanggung dosamu dan mengetahui bahwa hal itu adalah suatu kebenaran. Dan percaya kepada Injil penebusan agar bisa diselamatkan. Inilah kasih yang paling besar yang dapat aku berikan kepadamu, ciptaanku." Hal itulah yang dia katakan kepada kita. Percayalah kepada anakku dan diselamatkan. How can misalkan Indonesia, how can Father's beating sound, the lion in the den, the lion in the den. How can misalkan Trinity, how can misalkan Indonesia, how can misalkan.
Ho, ho.